Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi di Oase, obrolan asik seputar sekolah. Oke, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita satu ini nih, kakak yang ganteng satu ini nih, kita akan membacakannya sebuah pepatah nih. Ada sebuah pepatah sederhana yang mengatakan bahwa sebuah permata tidak akan dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan sukses tanpa sebuah tantangan. Berat nih ya kayaknya kata-katanya. Nah, Sobat Podcast, di edisi kali ini kita kedatangan sosok inspiratif nih teman-teman. Nah, beliau ini adalah alumni dari sekolah kita ini, Semarajaku tercinta kita ini juga. Nah, di edisi kali ini kita akan menyapa dulu nih kakak yang satu ini kita. Halo Kak. Halo. Hai, gimana nih Kak rasanya diundang ke room podcast kita ini? Jujur agak kaget ya karena SMA banyak perkembangan, jadi kaget Alhamdulillah. ada podcast, jadi luar biasa sekali ya, sangat maju sekali sekarang sekolahnya. Jadi terkesan dengan Semarajaku. Apalagi tim-timnya ini sangat antusias, sangat semangat, sangat niat juga ya. Jadi sangat senang sekali bisa sampai di sini. Alhamdulillah. Nah, di edisi kita kali ini kita akan berbincang dengan tema menggapai cita lewat cerita media. Sobat Podcast, tentu tidak asing lagi kan dengan sosok inspiratif kita satu ini nih. Sudah ada yang tahu belum? Nah, sebelum itu saya akan membacakan sedikit profil beliau. Bernamakan asli Nazarudin Adiwijaya, dengan nama panggilan Rudi, berumur 21 tahun, beralamatkan di Dondang, Muara Jawa. Pekerjaan adalah konten kreator. Nah, kita langsung tanya-tanya aja nih tentang kakaknya. Sebenarnya kakaknya ini siapa sih? Dan kenapa kakaknya bisa dipanggil sebagai sosok inspiratif nih teman-teman? Oke, kita langsung tanya aja. Gimana Kak, sudah siap? Siap. Oke, nah Kak, kalau boleh tahu nih, kakak ini lulusan tahun berapa sih Kak? Aku lupa juga, tapi kayaknya tahun 2019. 2019. Nah, Sudah 3 tahun. oh 3 tahun yang lalu nih, masih muda ya berarti kakaknya ini. Alhamdulillah masih muda tapi udah menjadi sosok yang menginspirasi nih bagi kita semua. Ini sangat patut diantusiasi ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya nih, kira-kira siapa sih sosok guru yang berkesan bagi kakak, yang membuat kakak terinspirasi dari guru itu akhirnya menjadi sekarang seperti ini kakak? Dari guru-guru ya, sebenarnya nggak ada yang spesifik, tapi ada satu guru, Pak Mahdi ya. Beliau Pak Haji Mahdi Taruna Putra. Katanya beliau mau pensiun. Jadi salah satu guru yang menurut saya bukan mengajarkan tentang pelajaran-pelajaran sekolah aja ya, dengan belajar pelajaran ngajarnya dia sejarah. Iya, Cuman dia bukan cuma ngajar sejarah aja, cuman dia ngasih ilmu-ilmu kayak di sekolah nih bukan cuman belajar cari nilai, habis lulus kerja. Itu kan mayoritas pikiran orang-orang begitu. Nah, Pak Madi ini bilang kita tuh kalau lulus banyak cabang-cabang pekerjaan lain selain kerja sebagai kantoran. Nah, jadi salah satu ya nggak terlalu berpengaruh, cuman kalau ditanya satu guru yang cukup berpengaruh dalam ya karir ya, jadi itu Pak Mahdi. Wow, Pak Mahdi memang Pak Mahdi itu adalah guru favorit bagi siswa-siswi juga ya teman-teman sekalian. Dan juga di angkatan kakak ini Pak Mahdi ini juga menjadi contoh ya buat teman-teman yang lain. Tidak hanya kakak aja yang merasakannya, tapi kita semua sebagai warga sekolah juga merasakannya. Oke, kakak ini sudah menjadi orang sukses dan terkenal sampai pengikut YouTube-nya ada 1,66 juta subscriber. Apa benar Kak? Iya, kurang lebih segitu. Alhamdulillah, banyak banget ya teman-teman, sangat luar biasa sekali. Kira-kira kalau boleh tahu, kenapa sih kakak mengambil karir ini sebagai pedoman kakak? Ya, ini ceritanya lumayan panjang, tapi apa tuh Kak? Tapi ya kita ceritakan aja dari awal ya. Oke, dari awal. Jadi kelas 2 SMA, 16 tahun berarti ya. Aku tuh punya hobi menggambar. Jadi aku dari kecil suka gambar anime, Naruto dan lain-lain lah ya. Kemudian aku pengen menghasilkan uang. Jadi aku tuh punya
punya tekad yang kuat. Umur 17 tahun aku nggak pengen hidup dari uang orang tua. Jadi aku berarti 16 tahun, berarti 1 tahun kan sudah 17 tahun gitu. Jadi aku punya waktu 1 tahun supaya aku tuh menghasilkan uang sendiri, nggak dari duit orang tua lagi ya. Nah jadi aku belajar di YouTube ya tentang ya kayak motivasi gitu lah ya, tentang orang-orang sukses itu. Jadi pertama kita mencari kemampuan kita apa sih. Jadi aku tuh punya 2 kemampuan waktu itu. Aku main bola ya. Aku dulu ikut bukan eskul bola, aku ikut sekolah sepak bola. Kemudian skill kedua yang aku bisa itu menggambar. Menggambar. Iya, jadi aku cukup bagus menggambar. Aku pernah juara loh, juara. Juaranya sudah sampai mana tuh, Kak? Tadi ada salah teknis ya, nggak apa-apa, itu santai aja. Jadi tadi sampai aku juara 1 lomba menggambar Kalimantan Timur. Wakili SMA ya. Udah sampai provinsi ya, Kak? Ya. Keren ada banget. pialanya, ada situ, piala umum. Pialanya di sekolah nih. Ada, ditinggal Sertifikatnya di ada nggak, Kak, di rumah? Nggak ada. Aduh. Di sekolah semua ya. Jadi itu sama Bu Ida ya, halo Bu Ida. Hai Bu Ida. Jadi aku pernah juara umum. Masya Allah, Bu Ida nih pembimbingnya. Nah jadi karena aku bisa gambar, aku kepikiran buat bikin webtoon, komik webtoon ya. Karena ya apalagi ya bisa gambar, buat apa gambar, nggak mungkin jadi pelukis jalanan juga kan di sini. Jadi aku pengen bikin komik webtoon, cuman karena aku nggak punya budget ya, karena bikin komik digital kan kita harus punya tab, punya laptop, punya komputer yang bagus. Sedangkan aku nggak punya uang ya, nggak pengen minta juga sama orang tua. Makanya aku nggak bisa jadi jadi komikus di webtoon, gagal lah ya. Jadi karena baru aku nonton YouTube ya, nonton YouTube. Ada sepupuku gitu ngasih lihat video YouTube gitu, katanya orang bisa kaya dari YouTube gitu ya. Jadi aku survei YouTube, baru aku ketemu video menggambar ya. Jadi aku lihat channel yang ini orang gambar aja tapi kok banyak penontonnya ya. Nah dari situ kayaknya bisa dicoba ya. Dari kelas 2 SMA itu aku belajar bikin video YouTube. Belajar sama dari nol banget karena nggak ada mentor sama sekali ya. Di Muara Jawa nggak ada YouTuber pada saat itu. Jadi aku belajar dari awal, cari di YouTube sendiri ya, cara bikin video YouTube, cara bikin channel YouTube, gitu-gitu, cara bikin thumbnail, cara bikin judul, gitu-gitu, cara edit video di YouTube. Nah, belajar dari situ nggak mungkin berhasil dong. Iya, pasti ada jatuh bangunnya nih. Nggak mungkin berhasil nih anak umur 16 tahun tiba-tiba bikin YouTube, nggak ada budget, nggak ada ilmu, nggak mungkin bisa berhasil. Nah, jadi waktu itu aku karena masih belajar, jadi aku masih bikin video yang kayak belajar ngomong depan kamera kayak gini gitu. Jadi aku bikin video di kamar, ngomong-ngomong gak jelas aja, yang penting bisa ngomong depan kamera. Karena ngomong depan kamera sulit kan? Iya. Ngomong sama benda sulit sekali ngomong di depan kamera, apalagi sendirian, nggak ada teman sama sekali, itu monolog ya istilahnya. Nah itu sulit sekali, aku berbulan-bulan belajar di kamar. Wah, kira-kira jangka waktunya berapa tuh, Kak, Nah, untuk sampai pede bisa berbicara langsung depan kamera? Kayaknya sebulan 2 bulan deh. Wah, sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan. Dan itu otodidak ya, Kak? Otodidak, Wah, keren otodidak. banget nih. Karena sulit sekali. Nah, habis itu aku bikin vlog mancing ya. Ini belum gambar ini. Aku bikin vlog mancing. Kalau kalian lihat di channelku, aku ada bikin video reaction video lama aku. Jadi ada di YouTube kalau kalian pengen nonton. Jadi aku bikin vlog mancing karena aku juga hobi mancing sambil bikin vlog ya. Nah, aku bikin vlog mancing tidak laku, ternyata diketawain satu sekolah. Bukan satu sekolah sih, satu lingkup teman ya. Kayak antar kelas gitu diketawain sama teman-teman, ditonton ya, satu kelas ditonton videoku dan diketawain. Tapi aku santai karena aku tahu dari dulu ya, kalau kita bikin video tuh nggak mungkin bagus. Nggak mungkin bagus dulu, pasti buruk lah. Jadi dari awal aku sadar, makanya aku nggak apa-apa diketawain, santai gitu. Nah, ini panjang ceritanya. Nah, jadi, nah bisa aku bikin vlog mancing gagal, aku bikin channel baru lagi namanya Rudy WFA. Itu channel aku sekarang. Kalau boleh tahu yang sebelumnya tuh emang apa ya, Kak, nama? Yang sebelumnya itu nggak ada, sudah nggak ada di YouTube sudah. Videonya juga udah aku hapus karena memalukan ya. Nah, habis itu aku bikin video di channel Rudy WFA ini.
Aku bikin video menggambar. Menggambar kan simple banget, cuman butuh kertas, spidol, gitu aja lah, cuman gambar aja karena aku punya skillnya. Cuman yang jadi masalah, jadi problem pada saat itu kurangnya budget ya. Jadi kurang budget, kurang alat juga. Dulu di Handil nggak ada tripod zamanku, jadi aku keliling Handil cari tripod, nggak ada. Jadi untuk mengatasi itu menggunakan apa tuh Kak? Nah ini si Rian ini belakang ini layar. manajer kakak ya ini. Ini temanku dari kecil, kecil. Nah jadi dia tuh video pertama menggambarku dia pegangin, jadi nggak pakai tripod, dipegang pakai tangan. Jadi langsung aja gitu. Langsung pakai wow, tangan. ini sangat perjuangan sekali ya dua bestie ini. Jadi dia rekamin, pegangin gitu sampai 30 menitan lah aku selesai gambar. Nah kemudian aku beli tripod, pesan online ya, nggak ada di sini, jadi pesan online. Sudah beberapa minggu baru datang. Jadi aku pakai tripod itu. Aku pakai HP nih, HP-nya. Jadi buat kalian yang sering ngeluh-ngeluh nggak punya budget bikin video YouTube ya, aku mulai pakai HP Xiaomi Redmi Note 5A. Itu dulu harganya 2 juta ya. 1,5 juta, 1,5 juta. RAM-nya 2 GB. Itu bikin video berapa kali harus dihapus karena penuhan memori. Nah, aku pakai HP itu tuh buat rekam. Nah, buat rekam, terus buat ngeditnya juga di situ. Jadi di HP yang itulah. Jadi semuanya langsung di HP Di situ HP, ya. Sangat ya. multifungsi sekali HP itu pada zamannya. Nah, itu dia. Makanya banyak yang sekarang ngeluh-ngeluh kayak padahal HP-nya bagus gitu. RAM-nya besar, bagus lah pokoknya, kameranya bagus, tapi sering nanya-nanya gitu kayak nge-DM ke pengen mulai YouTube tapi nggak punya budget gitu. Ya mulai aja dari kamera HP-mu ya, karena pasti punya HP kan anak-anak muda sekarang kan. Gak ada sih kayaknya yang nggak punya HP di zaman apalagi kita nih udah ada di generasi Z ya. Zaman milenial pasti udah punya HP semua sih. Nah, jadi dari situ aku mulai gambar. Nih kalian ya, kalau kalian pengen tahu seberapa pekerja kerasnya aku di kelas 2 SMA, aku masuk IPA 1 loh ya. Aku IPA 1 kelas kompre, jadi pelajarannya ada tambahan, bahkan PR-nya banyak banyak banget. Terus aku juga lumayan akademis ya, jadi aku dapat peringkat ya dari SMP sampai SMA. Jadi aku masuk IPA 1, jadi aku belajar loh ya. Ini aku kasih rutinitasku waktu SMA kelas 2 ya. Kelas 2 kan? Iya, 2 SMA nih sekarang nih. Di seumuran dia ini. Masih kecil-kecilnya kayak saya nih. Jadi aktivitasku itu pertama kan pulang sekolah. Pulang sekolah itu udah sore ya. Apalagi sore banget. Kan? Apalagi kalau hari Senin tuh jam 3 ya. Pulang sekolah jam 3 tuh kalau hari Senin. Nah itu, jadi pas pulang sekolah biasanya aku main bola ya. Udah sore aku main bola olahraga gitu. Terus habis maghrib menyelesaikan ya pekerjaan-pekerjaan lain, aku mulai belajar. Jadi aku belajar pelajaran apa besok ya. Jadi dulu akademis banget, padahal aku nggak kuliah. Tapi aku dulu akademis, jadi aku belajar sampai jam 9. Jam 9 malam. Jam 9 malam ya, dari habis maghrib ya sampai isya, belajar lagi sampai jam 9 malam. Terus jam 9 malam aku sudah pasti tidur. Jam 9 udah tidur. Udah tidur. Selesai belajar langsung tidur. Nggak pernah aku tidur begadang dulu ya. Jadi karena aku kan sorenya olahraga pasti capek kan. Jadi sengaja aku olahraga biar capek, biar tidur cepat. Jadi aku tidur jam 9. Nah, aku bangunnya jam 3. Jam 3 subuh. 3 subuh. Itu buat apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Bikin video. Hah? Bikin video dari jam 3 subuh? Ya. Dan jam 3 subuh ini tetap ditemanin sama Karin ini? Dulu belum jadi tim ya. Paling dia bantu-bantuin doang. Cuman kalau kayak gitu kan kita tidak serumah, jadi dia nggak bantu. Jadi jam 3 aku bangun ya, jam 3 subuh aku bangun, aku bikin satu video. Aku bikin satu video, diedit subuh itu juga. Wow, dan itu langsung selesai? Langsung selesai, karena bikin speed draw ya, video menggambar gitu, kayak tutorial menggambar, jadi dipercepat gitu. Jadi aku bikin video satu malam itu, sudah pagi kan, dari subuh itu bikin video satu, udah pagi pergi sekolah. Itu kulakukan 4 bulan non-stop. Oh my god, itu lelah banget gak sih kan? Iya, tapi karena udah terbiasa ya. Kalau boleh tahu nih,
berapa jam sih jangka waktu untuk selesai menggambar itu Kak? Ya, dulu karena masih speed draw, masih speed draw itu kayak 1 jam. Habis itu ngedit ya. Nah kalau sekarang aku bikin draw story itu bisa 8-10 jam satu video ya. Ya gitu. Jadi tadi 3 bulan aku kayak gitu ya. Nggak pernah absen ya, nggak pernah, selalu tiap hari selama 4 bulan non-stop. Wow, selalu bikin konten tuh Kak? Iya, selalu. Oh my god, selama 4 sangat bulan. bisa banget ya manage waktunya, Iya. keren banget nih kakaknya. Nah setelah 4 bulan YouTubeku naik, udah mungkin 10-20 ribu subscriber kalau nggak salah, naik sudah. Tapi belum ada penghasilannya pada saat itu ya. Nah kemudian aku bikin video cerita bergambar ya, jadi karena kalau gambar aja aku bukan yang paling jago di YouTube, banyak yang gambarnya lebih jago lagi karena lebih dewasa juga. Nah jadi aku mengkreasikan cerita dan menggambar karena aku suka bercerita lah ya. Jadi aku suka mendongeng, aku suka mengarang cerita. Jadi aku bikin naskah lagi, aku bikinnya masih di HP itu, bikin naskahnya, rekam suaranya di HP itu. HP-nya itu sangat banyak sekali ya kenang-kenangannya awal merintis karir loh ada di HP tersebut. Kira-kira HP-nya masih ada nggak sih Kak? Masih ada. Kayaknya sudah dimuseumkan nih di dalam rumah nih. Masih ada, cuman udah rusak. Jadi tapi masih kusimpan. Nah dari situ aku bikin cerita bergambar, naik aku rekrut 2 teman, itu heboh, satu SMA ya. Satu SMA. Wow, pasti langsung jadi famous gitu kan, Ya. incaran cewek-cewek pasti kakaknya nih dulu nih. Semua adik-adik kelas apa nih. Jadi satu guru-guru termasuk juga, semuanya kepo, semuanya manggil, semuanya nanya ya. Bagaimana bisa. Ini bukannya aku mau membongkar ya, cuman karena waktu itu sudah di-spill ya, semua orang Jawa update, guru-guru juga udah tahu. Jadi waktu itu aku punya penghasilan 15 juta per bulan di kelas 3 SMA. 3 SMA, wow. Ya, waktu naik kelas 3 SMA. Jadi itu yang bikin guru-guru heboh pada saat itu karena akun Muara Jawa Update itu posting aku lah di penghasilan. Padahal itu cuman perkiraan aja mereka. Cuman kan masyarakat sudah nganggap sih. Jadi heboh sekali pada zaman itu ya, 3 tahun yang lalu. Jadi aku bikin cerita gambar sampai sekarang, walaupun sekarang sudah ada video lain kayak game, animasi gitu-gitu lah. Cuman itu secara singkat perjalananku sampai sekarang lah, dari SMA kelas 2 gitu. Jadi tidak hanya ingin menjadi seorang siswa yang biasa saja di umur 16 tahun, tapi ingin melakukan perubahan di umur 17 tahun. Dan itu terrealisasikan ya Kak. Gimana sih Kak perasaannya menjadi bisa memiliki penghasilan gitu Kak di umur yang masih muda terbilang? Aku dari dulu orangnya pede ya, jadi aku dari 16 tahun udah tahu itu bakal terjadi. Karena kan gampang banget, siapa yang mau berkorban ya, siapa yang mau berkorban secapek itu, siapa yang mau berkorban sepusing itu di umur semuda itu. Jadi itu hal yang wajar sih. Jadi aku biasa aja jujur, cuman orang tua pasti bangga, ya orang-orang sekitar bangga, tapi akunya biasa saja. Kalau untuk dari orang tua sendiri nih Kak, gimana sih pas tahu kakak memilih jalan ini gitu? Waktu itu orang tua sempat meremehkan ya. Wow. Karena aku kan selalu selalu bukan ngomong juga sih, aku bilang kayaknya aku lulus SMA nggak kuliah deh. Ya aku bisa punya banyak penghasilan sendiri, aku bilang kayak gitu aku ngomong, padahal belum mulai ya, cuman sombong sudah belagu. Jadi tentu saja diremehin orang tua. Cuman aku nggak pernah dilarang bikin video ya, nggak pernah dilarang. Orang tua aku nggak pernah nuntut aku buat belajar juga sebenarnya. Jadi nggak tahu kenapa dulu aku suka belajar. Jadi orang tua nggak mendukung tapi nggak melarang. Dan orang tua sempat kayak mau ngasih ngasih laptop ya. Jadi pengen beliin laptop sama kamera. Aku bilang jangan, karena prosesnya nggak kayak gitu. Kayaknya terlalu mudah deh. Jadi harus mulai dari nol gitu. Mencoba sendiri ya, biar ngebuktiin nih, gak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Dan dari situ orang tua udah tahu pas kakak udah sukses kayak gini. Nah itu orang tua bangga banget pastinya dong. Orang tua sebenarnya aku nggak ngasih tahu dulu di awal ya. Maksudnya ngasih tahu di awal, cuman mereka tuh yang kayak biasa-biasa aja gitu loh.
Sampai aku punya sudah 100.000 subscriber, mereka baru tahu kalau channelku tuh jalan. Wow. Karena aku nggak pernah cerita juga nih aku gini, nggak pernah juga. Cuman di awal aja aku ngomong. Tapi tuh di sekolah guru-guru siswa-siswa heboh itu emang orang tua belum tahu kan? Belum tahu. Wow, masih sangat privacy sekali ya. Ini ingin membuktikan langsung nih yang nyatanya gimana. Kenapa sih kakak mengambil tema horor? Apa kakak suka ya sama yang tentang misteri gitu kan? Aku tuh bukan tipe orang yang percaya mistis-mistis, bukan. Cuman aku ambil tema horor karena aku lihat pasarnya. Pada saat aku bikin cerita bergambar, pada saat itu aku lihat cerita apa sih yang disukain orang, dan itu jangka waktunya panjang, bukan yang lagi tren gitu. Cuman ini sepanjang masa kayak investasi gitulah. Jadi aku riset, liatin nih pasar Indonesia nih sukanya cerita apa sih. Ternyata orang Indonesia itu suka yang horor, walaupun orang Indonesia kan penakut, cuman suka nonton yang horor. Makanya aku bikin waktu awal-awal cerita-cerita hantu. Sampai sekarang temanya masih horor. Bukan karena aku suka horor, cuman ngikutin pasar aja. Oh, seperti itu ya. Jadi tidak hanya semata-mata mengikuti tren yang ada, akan tetapi itu tuh emang udah investasi buat kedepannya. Karena orang-orang tuh sudah pasti ya cerita horor ini sangat menarik perhatian gitu, teman-teman. Oh iya. Nah, sobat, uniknya kakak ini bercerita sambil menggambar atau biasa dikenal dengan draw story ya, Kak. Nah, emang kakak dari sekolah suka menggambar gitu ya? Iya, dari SD. Oh, udah dari kecil memang. Aku suka menggambar karena aku sering nonton Naruto dulu ya di TV. Penggemar Naruto itu kalau saya buka video kakak, kadang ceritanya yang lagi viral gitu kak, kayak kakak yang desa penari, genderuwo, macam-macam deh. Semua konten tuh ada, semua jenis setan ada kayaknya deh. Nih, dan yang lagi hits cerita misteri game Stumble. Dan kini kakak juga banyak buat konten main game gitu. Kalau boleh tahu, ide-ide kakak memulai konten seperti itu tuh dari mana sih? Ide dari aku sendiri ya, jadi aku jadi ide itu dari aku sendiri ya, karena aku sendiri yang buat semuanya. Jadi aku semua idenya biasanya aku riset dulu, riset kayaknya nih konten apa lagi yang menarik, karena seperti yang dibilang tadi aku sudah bikin asal usul hantu itu, semua hantu ada di channelku ya. Hantu apapun sudah aku buat, makanya aku mulai pusing ya bikin konten apa lagi. Makanya aku cari-cari ide, karena di YouTube, bukan di YouTube, dimanapun ya, kita tuh harus bisa terus beradaptasi. Kalau kita stuck di situ-situ aja nggak ada perkembangan, bakal mati ya. Jadi banyak banget youtuber yang udah dulunya cerita bergambar kayak aku juga, cuman mereka udah berhenti jadi youtuber karena udah kehabisan ide. Nah, itu yang paling penting itu beradaptasinya. Makanya sekarang aku bikin animasi sama game supaya orang nggak bosan tentang konten yang bergambar itu terus. Ya, tidak hanya monoton aja, tapi kita harus memunculkan ide-ide baru lainnya ke dalam konten-konten kita. Aku nggak masalah tentang ide sih, soalnya aku punya banyak ide ya, banyak banget, bahkan sampai sekarang yang terlaksana baru sedikit, banyak banget ideku. Jadi kalau ditanya bagaimana cara dapat ide, natural aja ya, dari diri sendiri aja. Iya, dan itu tanpa tim ya pada saat itu. Belum ada teman yang dua itu tadi, belum ada tuh. Ya, ada mereka pun juga yang cari ide, tetap aku juga. Wow, seperti itu. Oke, kalau tujuan kakak membuat konten mistik ini sebenarnya untuk apa? Apa dulunya kakak punya pengalaman tentang cerita horor sehingga perlu membagikan ceritanya itu ke masyarakat luas? Enggak. Ya, jadi aku murni bikin konten horor supaya banyak penonton dan supaya dapat uang ya. Jadi enggak ada pengalaman horor. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan imajinasi kakaknya aja nih ya. Wow, keren banget ya kakaknya nih, gak pernah kehabisan ide-ide nih kayaknya nih di otaknya nih. Wah, konten-konten terus nih tiap hari yang baru-baru. Nah, kalau dari video-video kakak, saya memperhatikan sekedar cerita saja, tapi kakak juga mengembangkan vlog. Tapi videonya sedikit aja kak, kenapa nggak diteruskan tuh yang vlog? Iya. Jadi aku punya channel Rudy Vlog ya. Jadi aku bikin konten vlog. Cuman masalahnya aku belum ada waktu buat bikin vlog lagi, karena vlog itu
timku kayaknya kurang deh ya. Jadi karena aku ada konten game, animasi, nah, cerita bergambar atau draw story. Dan draw story itu pengerjaannya bisa 3 hari sampai 5 hari ya, lama banget. Baru aku harus syuting game, cari ide juga. Nah kalau aku ngeplok lagi itu makin sulit ya. Jadi konten vlog sebenarnya itu ku privasi banyak videonya ya. Cuman untuk sementara nggak jalan dulu karena terlalu banyak kesibukan. Tapi kalau untuk kedepannya nih kak, kalau misalnya ada waktu, apakah kakak mau lagi memunculkan video-video vlog itu, membuatnya yang lebih baru? Pasti ada, karena itu ada rencananya. Pasti terjadi lah itu, konten vlog pasti jalan lagi. Wow, tapi untuk sekarang enggak. Nah, ini aja. Ini aja dulu ya. Biarkan ini berjalan dulu. Oke. Kakak bosan gak sih kak? Saya lihat kan kakak udah mengupload sekitar 360 konten gitu. Luar biasa. Apakah kakak tidak tertarik untuk membuat sesuatu cerita yang di luar misteri gitu kak? Bosan banget ya. bosan dari awal-awal juga aku udah bosan ya. Jadi habis kontennya viral dulu, sering masuk trending. Habis itu aku bosan banget, cuman pemasukan tetap jalan lancar jaya aja kan, orang-orang tetap suka gitu. Iya. Tapi sekarang kesini kulihat penonton Draw Story juga udah mulai bosan ya. Kalau konten selain cerita bergambar tapi ceritanya selain horor ada. Aku pernah buat, cuman sekarang karena image-nya ya, apa itu niche-nya, istilahnya niche. Kayak image kita tuh sudah horor, jadi agak aneh kalau bikin cerita lain kayak cerita romantis kayaknya agak aneh. Dan orang-orang juga udah nunggu-nunggunya pasti yang horor-horor gitu kan. Gitulah. Untuk kira-kira berapa hari ketika awal kakak nyiapin konsep konten untuk dipublish itu kak? Biasanya atau tiap hari ngebut kayak hari itu bikin langsung diupload hari itu nggak juga? bisa. Oh, nggak bisa. Jadi untuk sekarang aku animasi game sama draw story. Yang draw story dulu ya, cerita bergambar tuh biasanya aku nulis naskahnya mungkin sehari lah ya, semalaman gitu. Bisa sehari atau semalam ya. Kemudian menggambarnya biasanya aku bikin sketsanya dulu. Sketsanya tuh bisa sehari 2 hari. Habis itu aku rekam videonya bisa sehari 2 hari juga. Jadi antara 3 hari sampai 5 hari lah baru selesai satu video. Jadi seperti itu ya, tidak bisa langsung instan ya. Kirain satu kali bikin langsung upload juga gitu kan. Oh iya, sudah ada kakak prestasi yang didapat selama bergabung di YouTube ini kak? Prestasi mungkin itu ya, apa itu, penghargaan ada ya, penghargaan silver sama gold play button. Wow, keren banget. Karena udah 1 juta subscriber. Wow, sangat menginspirasi bagi kita semua nih teman-teman. Hanya dari menggambar saja bisa membuat kita memiliki penghasilan dan memiliki piagam penghargaan yang gak semua orang bisa dapat loh teman-teman. Nah, sobat podcast, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu bagi kalian yang mau jadi YouTuber nih. Kira-kira berapa sih kak penghasilan YouTuber itu kak? Jadi di YouTube itu penghasilannya dari iklan ya. Jadi iklan setiap, bukan dari subscriber ya. Jadi subscriber banyak tidak menentukan penghasilan banyak. Jadi penghasilan di YouTube itu ditentukan dari iklan. Itu kita harus partner dulu sama YouTube. Itu agak sulit dijelaskan karena orang awam akan pusing ya. Jadi dari iklan kita dapat penghasilan dibagi sama YouTube dibagi 3. Jadi kita tuh sepertiganya penghasilannya, dan itu beda-beda ya. Jadi itu beda-beda penghasilannya, bulan ini, bulan depan, dan YouTuber yang satu dan yang lainnya pun beda. Bahkan satu video sama satu video, misalnya aku bikin 2 video, penontonnya sama, itu penghasilannya juga beda. Jadi YouTube itu tergantung dari iklannya ya? Ya, seperti seberapa itu. banyak iklannya. Jadi nggak bisa ditentuin penghasilannya berapa karena random banget. Gitulah ya. Sesemara Jago ini kan baru mulai berkembang di bulan Maret tahun 2022. Seringkali kami mengalami kendala-kendala dalam editing video, kameramen, dan lain-lain. Bolehkah kakak kasih tips ke kami agar konten yang kami buat subscribernya dapat bertambah banyak juga gitu kak? Seperti kakak, gimana tuh tipsnya? Tips kalau menurutku, kalau channel-channel yayasan kayak sekolah, kelurahan,
atau kenegaraan kayaknya agak sulit berkembang kecuali anak mudanya. Pernah tahu kan channel Putih Abu-Abu ini? Iya, tahu. Itu kan mulai dari SMA. Cuman kan bukan tentang sekolah aja. Nggak monoton tentang sekolah aja, yang kan, nggak bikin orang bosen gitu. Kan karena baru juga, jadi aku baru lihat juga channelnya. Jadi kebanyakan podcast guru-guru ya kan. Itu kan pasti yang menonton kan murid-murid atau orang-orang yang mau masuk sekolah aja gitu loh. Jadi ruang lingkupnya harus diperbesar, apa ya istilahnya, pasarnya harus diperbesar lagi, bukan buat cari itu. Bukan hanya untuk memasarkan buat warga-warga sekolah atau yang mau masuk ke dalam sekolah sini aja, tapi kayak harus kontennya tuh yang luas ya. Yang luas yang bisa dikonsumsi publik lah. Nah, tapi kalau buat yang tadi kayak editing, kalau buat kayak ngatur-ngatur kamera atau tips-tips kayak gitu itu panjang banget ya. Panjang banget tips-tipsnya. Jadi mungkin nanti bisa dipanggil aja, nanti kita akan mengadakan, tadi aku sudah ngomong juga sama ibu siapa tadi. Nanti kita akan mengadakan apa istilahnya ya, pelajaran di luar sekolah lah. Jadi nanti aku akan bantu juga ini adik-adik yang sangat niat ini ya. Jadi saya akan memberikan ya pengalamanku selama nge-YouTube, karena banyak banget kesalahanku waktu awal-awal nge-YouTube ya, supaya mereka nggak mengalami kesalahan yang sama. Jadi aku akan kasih tahu nantilah ya. Wow, terima kasih loh, terima kasih banyak loh Kak udah bersedia ngajarin kita semua di sini nih. Oh ya, Kakak bisa ngasih saran gak sih bagi teman-teman yang baru mau memulai YouTube nih? Siapa tahu ada adik-adik di SMA Negeri 1 Muara Jawa ini ada juga yang berkeinginan untuk menjadi YouTuber seperti Kakak dimulai dari umur yang sekarang. Gimana Kak? Karena aku mulainya dulu waktu waktu SMA juga. Jadi kalau mau mulai jadi YouTuber, sebenarnya bukan YouTuber aja sih, mau jadi konten kreator kayak di TikTok. Sekarang kan ramai banget di TikTok ya, atau di Instagram. Tapi kalau buat di YouTube, karena aku mainnya di YouTube, jadi yang pertama itu sulit banget ya, karena kita tuh harus jadi yang pembeda dari yang lain. Kayak misalnya aku waktu gambar kan nggak naik gitu loh, waktu gambar aja, cuma dikasih kreativitas sedikit ya, jadi dikasih kreativitas sedikit di karya kita. Misalnya waktu aku gambar, aku bukan yang paling jago menggambar, jujur banyak banget yang lebih jago. Cuman kenapa naik, karena aku kasih kreativitas sedikit gitu loh. Jadi misalnya kalian main game atau bikin vlog, dikasih kreativitas sedikit ya. Salah satu contohnya ya tadi, aku bikin cerita bergambar yang jarang dibikin orang. Itu kan padahal simple banget, cuman gambar gitu loh, bercerita simple banget, cuman naik karena beda dan karena ada kreativitasnya dikit. Jadi kalian bikinnya tuh banyak yang aku pengen jadi YouTuber gitu ya, banyak banget itu anak-anak sekarang. Sebenarnya tuh kita tuh harus menggali potensi kita. Misalnya kalian jago apa ya, jago bernyanyi gitu, jago main bola kan, bisa tuh bikin cover kan di YouTube. Kalian bisa rekaman kayak gini, cover-cover, menyalurkan bakat ya. Bisa di upgrade terus. Jadi pertama tentu saja cari bakatnya dulu, karena setiap orang pasti punya bakat, ku yakin ya. Jadi bisa nyanyi, bisa macam-macam lah ya, bisa dibikin kontennya di YouTube. Jadi intinya harus punya, supaya kita tuh nggak bosan ya. Kayak aku awal-awal gambar, gak mungkin aku konsisten 4 bulan kan kalau aku nggak suka menggambar. Jadi cari apa yang kita suka dulu, hobi kita, terus konsisten di situ, ditingkatkan. Itu aja sih tips awal-awal. Niat kan Kak. Niatnya. Dan juga menurut saya harus pede sih. Karena kayak omongan kritik-kritik orang yang apalagi yang nggak suka sama kita tuh pasti pedes banget tentang konten-konten kita nih. Ada apa aja dikit dikritik. Nah, itu menurut Kakak gimana tuh Kak? Kritik orang-orang mengenai konten yang Kakak buat. Aku dari dulu orangnya tidak pedulian ya. Jadi aku dari dulu ada yang kritik pun aku ya udah, nggak pernah sakit hati. Aku bahkan aku diketawain di sekolah juga biasa aja, kayak diolok-olokin lah ya, kayak YouTuber gitu. Padahal mereka mengejek ya, aku tahu. Cuman aku biasa aja karena nggak peduli sama omongan orang. Itu sih karena pribadiku sendiri yang tidak pedulian ya, nggak peduli omongan orang. Cuman kalau kalian masih sakit-sakit hati gitu ya, menurutku orang
berkomentar jahat ada positifnya juga kalau komentarnya membangun ya. Jadi ada kritik yang membangun, ada kritik yang menjatuhkan. Kalau kritiknya membangun ya itu yang diambil. Kalau kritik yang menjatuhkan kalian bisa blokir aja, jangan dibaca gitu. Iya, karena nggak semua kritik itu bisa kita ambil. Mungkin kita bisa ngambil beberapa dari kritik orang tersebut, tapi kalau memang kita nggak nyaman, ya udah nggak usah gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, apa harapan dan strategi kakak ke depannya agar YouTube-nya makin berkembang nih Kak, biar bisa dikenal oleh banyak orang? Jadi aku selama ini bikin video cerita bergambar, selalu kan nggak pernah menunjukkan akunnya karena aku cuman gambar, nggak ada facecamnya. Jadi aku pengen membuat personal branding istilahnya, jadi pengen memperkenalkan karakter diri ya, jadi bikin karakter diri di YouTube supaya tuh orang tuh pas aku bikin vlog nanti bikin apa, orang tuh nonton, bukan cuman nungguin video menggambarku aja. Jadi makanya sekarang aku bikin game supaya orang lebih kenal akunya daripada gambarnya, karena bikin gambar terus capek, bikinnya capek, terus makan waktunya banyak banget dan nggak mungkin selamanya menggambar ya. Jadi aku harus beradaptasi. Makanya sekarang aku sedang membangun personal branding kayak gitu strateginya. Selalu diupdate terus ya, biar tidak monoton dengan satu konten aja, tapi kita harus membuat konten-konten yang baru agar orang tuh lebih menarik gitu. Oke, itu tadi obrolan kita bersama sosok inspiratif kita ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman kalian semua nih yang ada di Semarajaku, baik di luar Semarajaku pun. Oke, terima kasih ya kakak udah berkunjung nih dan berbagi pengalamannya, bercerita kepada kami. Nah, sebelum saya tutup nih, izinkan saya membacakan satu pantun. Rawat kecantikan, pergi ke salon. Jangan merokok, sehatkan jantung. Agar banyak dapat penonton, sesama YouTuber harus saling berkunjung. Nonton channel Rudy WFA, isinya konten misteri gedung tua. Terima kasih MC ucapkan untuk sobat podcast semua. Semoga konten ini bermanfaat dan berguna. Saya Marsha Chelsea Amara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak.